Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini topik kita adalah menghilangkan prasangka. Baik, mari kita membuka dua firman Tuhan. Yang pertama itu dari Mazmur pasal yang ke-19 ayat 13. Dan yang kedua dari 1 Samuel 18 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Pertama Mazmur pasal 19 ayat 13. Dan yang kedua 1 Samuel pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Mazmur 19 ayat 13. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. 1 Samuel pasal 18 ayat 5 sampai 9. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepada aku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan tekun melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Kaum ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi seperti di awal saya sebutkan, menghilangkan prasangka. Sebenarnya prasangka itu ada dua. Ada prasangka yang positif dan ada prasangka yang negatif. Kalau prasangka yang baik seharusnya kan tidak perlu dihilangkan sebenarnya. Maka topik kita hari ini bukan membahas prasangka yang baiknya, karena topiknya memang menghilangkan prasangka. Prasangka yang buruk. Saya mau bertanya kepada ibu-ibu di sini, pernah nggak berpikir, misalnya kalau ada di depan rumah kita ada seorang laki-laki yang gondrong, brewokan, agak-agak sangar lah, duduk di depan rumah kita. Kira-kira apa yang kita pikirkan? Jangan-jangan ini mau merampok. Padahal jangan-jangan dia mau antar hadiah kan? Belum tentu. Itu adalah prasangka. Atau misalnya, ini ibu-ibu sering ini saya dengarkan, kalau pas di pesta, ya kan, pemberkatan pernikahan, lihatlah pengantin perempuan dan laki-laki di depan. Biasanya apa yang muncul dalam pikiran kita? Molosongon nabais, calon pengantin perempuan ini agak-agak kurang serek kita lihat gaya. Apa yang timbul dalam pikiran kita? Raja Yonyot dono ngamang-ngamang nak. Lihatlah nanti Eda, nggak akan bisa nanti datang mertuanya ke rumahnya itu. Itu prasangka. Karena itu nggak sesuai, belum tentu seperti itu. Bisa saja memang bawaan lahirnya memang sudah seperti itu wajahnya. Jangan selalu bersakwa sangka dengan hal seperti itu. Itulah yang disebut dengan prasangka. Kalau ibu-ibu pernah berpikir begitu, bertobatlah ya kan. Jangan sampai begitu. Atau ketika kita di tempat pelayanan seperti ini pun misalnya, karena kita melihat berpakaian seseorang, wajahnya seperti ini, maka langsung timbul dalam pemikiran kita suatu pikiran yang disebut dengan pikiran negatif, yang tidak benar terhadap orang tersebut. Padahal kita belum tahu. Kita sendiri pun mungkin belum pernah bicara dengan dia. Kita tidak tahu seperti apa kehidupannya, tetapi langsung pikiran itu muncul di dalam pikiran kita. Memang
Kalau kita terlalu percaya pun kepada orang lain, percaya berlebihan, itu juga kurang baik. Karena orang begitu biasanya gampang kena tipu, dibohongi, ya kan? Akhirnya jadi kecewa. Tetapi terlalu gampang curiga juga tidak boleh, karena itu bisa merugikan diri kita. Jadi dua hal, yang berlebihan percaya kepada seseorang atau berlebihan kita curiga, itu juga tidak baik. Dua hal itu bukanlah hal yang baik. Maka hal tersebut yang disebut prasangka. Saya membaca Kamus Bahasa Indonesia, prasangka itu didefinisikan sebagai pendapat atau anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui, atau sebelum menyaksikan, atau sebelum menyelidiki sendiri, yang disebut dengan syakwa sangka. Karena sebenarnya semuanya itu hanya berdasarkan asumsi, hanya berdasarkan pemikiran kita saja. Kenyataannya enggak seperti itu. Makanya kalau di istilah sekarang kan sering disebut jangan sujon, ya kan? Ojo ke susu, kan sering disebutkan istilah itu, kita dengarkan. Jangan dulu langsung nilai. Makanya kalau dalam bahasa Inggris kan don't just book from the cover. Jangan nilai buku dari sampulnya. Bisa saja sampulnya bagus, rupanya isinya nggak bagus. Tapi bisa saja sampulnya kurang baik, tapi isinya bagus. Orang pun seperti itu. Jangan lihat penampilan luar. Belum tentu di dalamnya itu seperti yang kita pikirkan. Bisa saja mutiara semua di dalam, ya kan? Bisa saja yang indah-indah di dalam. Bisa saja wajah saya orang bilang agak-agak sangar, tapi hati saya kan siapa yang tahu apakah baik atau tidak, kan? Nah, orang-orang bisa berpikir seperti itu. Jadi prasangka itu hanya di dalam pemikiran. Jadi bukan sesuatu yang benar-benar terjadi seperti yang kita sangkakan itu. Nah, kita lihat misalnya ada satu contoh di dalam Alkitab, Hawa. Ketika dia berprasangka tidak baik terhadap Tuhan, ya kan? Tuhan bilang begini di pasal yang kedua kitab Kejadian kepada Adam, ketika jangan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ketika engkau memakannya, pastilah engkau mati. Datanglah iblis menggoda, kau nggak mati kalau makan itu, tapi engkau akan sama seperti Allah. Langsung timbul dalam pikiran si Hawa sesuatu hal yang kurang baik tentang Allah, sehingga akhirnya dia memakan buah itu. Karena dia berpikir kalau dimakannya itu, jangan-jangan perkataan si iblis ini yang benar, ular ini yang benar. Kalau ku makan, aku akan, mataku terbuka dan aku bisa sama seperti Tuhan. Itu sakya sangka atau pemikiran atau prasangka yang tidak baik terhadap Tuhan. Jadi bisa dua, bisa prasangka yang tidak baik terhadap sesama, bisa prasangka yang tidak baik terhadap Tuhan. Nah, kenapa orang suka berprasangka tidak baik? Biasanya memang akan ada yang melatar belakangi itu. Segala sesuatu tindakan kita umumnya dilatar belakangi oleh sesuatu. Ada orang, dia di dalam setiap kesempatan dia selalu berprasangka tidak baik. Kenapa? Pertama adalah karena mungkin pernah dikecewakan, sehingga akhirnya dia sulit percaya. Dia bisa suatu ketika percaya kepada seseorang, tetapi kemudian ditipu dia, dibohongi. Akibatnya semua orang pun dicurigai. Dia tidak mau percaya kepada siapapun. Berprasangka tidak baik. Bisa karena trauma. Trauma terhadap seseorang karena mengalami sesuatu hal yang menyakitkan, dikecewakan orang lain, dan akhirnya dia menjadi trauma. Bisa juga karena takut secara berlebihan. Ketakutan yang berlebihan. Pokoknya asal dilihat orang yang sesuatu hal yang kurang cocok dengan hatinya, langsung berpikir pasti penjahat, pasti melakukan sesuatu hal ini. Sehingga semua kalau sudah sore jam 6 rumah ditutup semua. Itu adalah seorang yang rasa takut berlebihan atau sering kita sebut dengan overthinking. Pemikirannya terlalu berlebihan, berprasangka yang tidak baik kepada orang-orang di sekitar. Dalam teks yang kita baca hari ini, Daud di dalam Mazmur pasal 19 ayat 13, prasangka itu kalau kita pinjam istilah di dalam Mazmur pasal 19 ayat 13 itu, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari.
Jadi yang tidak kusadari itu adalah sesuatu hal gak sadar kita atau tidak tahu kita kenyataan yang sebenarnya, tetapi kita sudah memikirkan yang berbeda dengan itu. Itulah yang disebut prasangka. Dalam kasus Daud dengan Saul atau Saul dengan Daud yang kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 itu, kisahnya adalah ketika dimulai sejak Daud mengalahkan Goliat. Maka orang-orang selalu mengidolakan Daud. Karena Daud selalu berjaya, dia selalu memenangkan pertempuran, dia dipuja-puji oleh seluruh bangsa. Saul yang datang, ya kan, disambut oleh para perempuan. Tetapi pujian yang diucapkan oleh para perempuan itu berbeda. Memang dipuji Saul, tetapi meninggikan Daud. Itu akhirnya Saul berprasangka di ayat 8b 1 Samuel 18 itu. Perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud dia memperhitungkan berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu, kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Pernah enggak Daud berpikir bahwa jabatan raja akan direbutnya? Enggak, itu hanya prasangka dari seorang Saul. Dipikirnya kalau Daud sudah begini, dia sudah memenangkan hati rakyat, nanti kerajaanku ini pun akan direbutnya. Padahal itu sebenarnya hanyalah pemikirannya. Bahkan kalau kita perhatikan sebenarnya tidak ada bukti apapun yang bisa kita lihat Daud akan merebut kekuasaannya. Daud justru berulang kali menyelamatkan Saul dari bahaya. Namun Saul tidak berhenti berprasangka. Bahkan di ayat 9, hati daripada Saul itu akhirnya selalu membenci Daud. Itu karena apa? Karena prasangka yang sebenarnya tidak seperti itu. Daud tidak pernah berusaha sedikit pun untuk merebut kekuasaan daripada Saul. Sebenarnya kita pun kadangkala seperti itu di dalam hidup kita. Kadangkala kita berprasangka tanpa bukti, tanpa ada sesuatu hal sebenarnya yang membuat kita harus menyangkakan itu. Kadangkala kita tidak mau dikoreksi, pokoknya orangnya seperti ini. Padahal belum tentu. Orang lain sudah mengingatkan kita misalnya, enggak, bukan seperti itu orangnya. Kenalan dulu dengan dia, sudah kulihat wajahnya, enggak cocok itu. Kan ibu-ibu kadangkala begitu kan, mau datang parumainya atau helanya kan begitu enggak cocok itu untukmu, pokoknya enggak cocok. Padahal belum kenalan. Kenalanlah dulu dengan dia, kenali dulu keluarganya, kenali dulu hidupnya seperti apa. Baru kemudian kalau kita pikirkan memang enggak cocok untuk anak kita, ya sudah, baru sampaikan. Jangan langsung tolak, karena belum tentu seperti itu. Anon dang laku buruta, kita bilanglah sama siapa saja pun, pokoknya yang penting menikah. Akhirnya jadi salah kan itu. Padahal banyak sebenarnya sebelumnya yang datang kan, tapi karena usianya masih di bawah 25, ya sudahlah kita pasang harga tinggi lah misalnya. Kita berpikiran yang tidak baik kepada, kalau tidak datang bawa Pajero pokoknya enggak lah begitu. Itu adalah prasangka sebenarnya yang kurang baik. Jadi kenali dulu dengan baik orangnya, baru kemudian kita memberikan penilaian. Oke, jadi kita perhatikan bahwa dari sini kita bisa belajar tentang kebencian Raja Saul yang terjadi karena keberhasilan daripada Daud mengalahkan bangsa Filistin. Jadi kita perhatikan di sini bahwa Saul itu tidak mampu mengelola hati dan pikirannya. Sehingga akhirnya prasangka itu, prasangka yang buruk itu menjadi lebih berkuasa di dalam hidupnya. Daud berbeda. Sekalipun dia menerima sesuatu hal yang kurang baik, bahkan Saul berkali-kali mencoba membunuh dia, pikiran dia tetap positif. Dia tidak mau menyentuh siapapun yang sudah diurapi oleh Tuhan. Dia benar-benar menghargai itu, sehingga dia benar di dalam penilaiannya, prasangkanya benar. Jadi kita bisa melihat yang pertama pelajaran dari sini, kaum ibu yang terkasih, prasangka di balik keberhasilan dan pujian. Prasangka. Jadi bukan hal yang buruk. Kalau hal yang buruk kan mungkin kita, kalau kelakuan seseorang buruk, kita mungkin langsung berprasangka, ini pasti nggak baik orangnya. Tapi ini prasangka yang baik,
prasangka di balik keberhasilan. Jadi karena Daud berhasil, maka dia berprasangka negatif. Itu yang terjadi di sini. Jadi keberhasilan, kemenangan, kegembiraan, pujian itu kan sebenarnya berkat yang diberikan Tuhan, yang luar biasa diberikan Tuhan bagi setiap orang di dalam Tuhan. Tetapi di satu pihak, kadangkala keberhasilan, kemenangan, kegembiraan, pujian bisa berakibat negatif bagi orang lain. Jadi menimbulkan prasangka yang buruk dari orang itu. Seperti Saul itu. Jangan-jangan dia nanti akan merebut kekuasaanku. Jadi kita perhatikan di sini ketika Daud mengalahkan berlaksa-laksa yang disebutkan oleh para perempuan itu, pujian yang diberikan berlebihan dalam tanda kutip kepada Daud itu menimbulkan kebencian, menimbulkan prasangka. Jadi kita perhatikan di sini bahwa prasangka tidak sekedar muncul dari cerita buruk. Kalau misalnya ada seorang ibu bercerita kepada kita, begini-beginilah anaknya itu, begini, ceritakan yang buruk, maka akhirnya pikiran kita pun terpengaruh berprasangka buruk terhadap orang tersebut. Bisa jadi. Tetapi di dalam kasus ini prasangka muncul dari cerita baik. Keberhasilan, kemenangan, pujian yang mengagumkan seseorang. Kenapa hal itu terjadi? Perhatikan. Kenapa hal itu terjadi kepada Saul adalah karena ada orang yang membandingkan. Karena diperbandingkan Saul dengan Daud, dan itu mengakibatkan tidak baik. Maksud saya, di keluarga pun gak boleh kita begitu, termasuk kepada anak. Akhirnya dia berprasangka tidak baik nanti kepada anak yang lain. Kasus seperti itu kan terjadi juga kalau kita lihat di dalam anaknya Ribka, siapa aku jadi lupa, Yakub dan Esau. Karena dia lebih mengasihi Yakub, akibatnya kan Esau membenci adiknya sendiri. Itu karena membanding-bandingkan. Maka itu yang tidak boleh sebenarnya. Jadi perbandingan satu orang dengan yang lain tidak sekedar meninggikan yang satu, merendahkan yang lain, tetapi membuat opini mengunggulkan seseorang dan menilai atau memberikan kelemahan kepada orang lain. Dan ketika kita mencoba membandingkan orang yang satu dengan yang lain, maka akhirnya itu akan menimbulkan kecemburuan. Harusnya kita harus memberikan kedudukan yang sama terhadap orang. Jadi cerita yang baik, puji-pujian pun ketika itu disalah mengerti oleh seseorang, itu bisa berakibat prasangka yang tidak baik. Nanti akhirnya dia akan merebut kerajaanku. Maka dilakukanlah segala macam cara untuk menyingkirkan itu. Itu yang terjadi. Kita perhatikan di sini. Yang kedua, kita harus memandang bahwa berkat berupa keberhasilan, kemenangan, pujian, kemuliaan merupakan anugerah dan kasih yang diberikan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Kesemuanya itu merupakan pakaian yang fana, yang sebenarnya dapat hilang dan menjadi tidak berguna. Oleh karena itu, kita tidak diperbolehkan untuk menyanjung, bangga, mengagungkan hal tersebut secara berlebihan. Jangan sampai kita memberikan keagungan, pujian terhadap seseorang melebihi pujian kita kepada Tuhan. Karena itu sesuatu waktu bisa lenyap. Kita harus semakin rendah hati karena semuanya itu adalah anugerah Tuhan dan harus kita kembalikan kemuliaan itu kepada Tuhan. Mari kita lihat prasangka yang kedua di sini. Prasangka yang kedua dari Saul itu adalah kemarahan dalam prasangka. Kita perhatikan di ayat yang ke-8 itu kembali. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa sebab lain munculnya prasangka adalah kemarahan. Sebutkan di sana, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Ketidakterimaan terhadap keberhasilan orang lain dapat menyebabkan kita menjadi marah, kesal,
sebal hati, kemarahan, kekesalan, dan kesebalan hati dapat dipakai oleh iblis untuk merekayasa keadaan. Maka itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, jika engkau marah, jangan sampai matahari terbenam. Selesaikan itu. Jangan sampai bawa ke tempat tidur, karena di tempat tidur kita akan merancangkan banyak hal yang kurang baik terhadap orang itu. Maka harus kita selesaikan. Saul karena tidak terima terhadap keberhasilan dan pujian daripada rakyat itu kepada Daud, ia menjadi marah, kesal. Dan pada waktu itu iblis masuk dalam hidupnya. Dan dia akhirnya mengira-ngira yang tidak baik dan merancangkan hal-hal yang tidak baik. Dan kalau kita baca nanti 1 Samuel ini, ayatnya yang pasal yang ke-18 ini, bagaimana rancangan-rancangan Saul terhadap Daud untuk mencelakakan dia. Karena apa? Karena kemarahan. Maka kita harus berhati-hati dengan kemarahan terhadap keberhasilan orang lain. Tidak perlu kita cemburu dengan keberhasilan orang lain, sekalipun orang itu adalah mungkin saingan kita. Tidak perlu cemburu dengan itu. Pemazmur pun pernah seperti itu. Kalau kita membaca Mazmur 37 ayat 7 sampai 9, Tuhan mengatakan, Pemazmur mengatakan seperti ini, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Pemazmur mengingatkan kita, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, nantikan Dia. Jadi ketika orang lain mungkin berhasil karena cara yang tidak benar, padahal kita sudah berjerih lelah untuk mendapatkan itu, tapi orang lain mungkin dengan mudah mendapatkan itu, Tuhan mengatakan, berhentilah marah, berdiam dirilah, nantikanlah Tuhan yang bertindak. Tidak perlu kita membawa kemarahan, kebencian di dalam hati kita. Jadi kalau orang lain pun berhasil, tidak perlu berpikir, berprasangka, jangan-jangan dia menyogok, jangan-jangan dia begini. Tidak usah, itu bukan urusan kita. Karena itu akan menimbulkan apa? Kemarahan dan kebencian di dalam diri kita. Yang rugi siapa? Bukan dia, kita yang rugi. Sementara dia bisa menikmati hasil daripada apa yang sudah didapatkannya. Kita dapat apa? Hanya dapat kebencian, sakit hati, dan segala macam. Maka mari kita di dalam pikiran kita mengelola pikiran kita itu. Sama seperti pemazmur itu mengatakan, supaya kita berhati-hati dengan kemarahan kita. Jangan marah kepada keberhasilan orang lain, tetapi ucapkanlah syukur dalam segala hal, dan teruslah kita hidup di dalam perkenanan Allah, sehingga kita pun dapat diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, pengajaran penting juga tentang prasangka itu. Di dalam teks firman Tuhan 1 Samuel 18 ayatnya yang ke-9. Di sana disebutkan, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Jadi kita perhatikan bahwa kata-kata yang cukup tragis ada di situ. Sejak hari itu menunjukkan waktu yang panjang kedengkian itu hinggap di dalam diri Saul. Kata ini mengandung pengertian mengenai jerat dosa yang mulai menempel di dalam hidupnya Saul. Karena dia membiarkan dirinya di dalam prasangka yang tidak baik, di dalam opini, pemikiran, kedengkian yang ada di dalam dirinya. Dia tidak segera menyelesaikan itu. Harusnya ketika ada muncul pemikiran itu, selesaikan. Karena kalau tidak sama seperti Saul ini, sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki. Akhirnya dia tidak bisa lagi menghilangkan prasangka itu. Akibatnya dia merencanakan, bahkan melakukan kejahatan-kejahatan untuk menyingkirkan seorang Daud. Hanya karena awalnya kan pujian yang diberikan orang. Awalnya kan itu saja. Karena dipuja-puja si Daud, akhirnya dia jatuh. Dia membiarkan prasangka, jangan-jangan nanti akan direbutnya negeri ini. Padahal kalau dia selesaikan itu pada waktu itu, oh salah pikiranku, saya minta ampun kepada Tuhan, gak akan ada masalah. Tetapi karena dibiarkannya itu berlarut-larut, maka muncullah ayat 9 ini. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud.
Jadi cara terbaik sesungguhnya untuk menghindar dari jerat dosa prasangka adalah kita harus bertobat, menyelesaikan, stop pikiran-pikiran atau prasangka yang tidak baik itu. Karena apa? Itu akan membawa kita kepada kebencian yang akan terus-menerus. Adakah mungkin kita hari-hari ini seperti itu? Dengan keluarga kita misalnya, karena banyak begitu kan yang mareda, yang saudara-saudara di dalam keluarga kita Batak ini kan, prasangka kita terhadap saudara-saudara kita itu kadangkala itu merusak. Hilangkan itu. Bisa saja memang mereka seperti yang kita pikirkan itu, tetapi kalau kita biarkan diri kita, akibatnya kita benci dengan mereka. Kalau sudah benci udah susah. Apalagi kita kan, susah kita bersandiwara kan. Pokoknya kalau sudah benci itu langsung wajahnya itu nampak. Beda dengan suku lain misalnya, suku lain itu masih bisa disembunyikan. Tapi kalau kita hampir jarang lah. Kalau sudah itu di hatinya, nampak itu dari wajahnya. Disalam, tapi susah itu. Karena apa? Kebencian. Kalau sudah kebencian tidak diselesaikan, maka bahaya. Kaum ibu yang terkasih, bagaimana caranya supaya prasangka itu dapat diatasi? Pertama memang, mau tidak mau, yang pertama di situ adalah pertobatan itu penting di sana. Kemudian menyerahkan itu kepada Tuhan. Serahkanlah kepada Tuhan. Jangan membiarkan itu terus-menerus. Karena kalau kita biarkan kemudian Tuhan menerangi hati dan pikiran kita bisa mengatasi prasangka-prasangka itu. Karena kalau itu terjadi misalnya di keluarga, itu bahaya. Kalau itu terjadi di pelayanan, itu juga bahaya. Jadi ketika kita misalnya berprasangka tidak baik terhadap seseorang, ya sudah, sampaikan saja. Saya punya pemikiran begini terhadap Anda. Apakah memang benar seperti itu? Karena kita harus biasa terbuka. Misalnya suami kepada istri atau istri terhadap suami. Jangan sampai kemudian pemikiran itu kita pendam terus sehingga suatu saat meledak, susah diperbaiki. Jadi biarkan misalnya ketika ada sangka pemikiran yang tidak baik terhadap seseorang muncul, kalau kita bisa stop itu di dalam diri kita, stop. Kalau itu terus mengganggu, ya sudah, jumpai orangnya. Kemudian selesaikan. Itu jauh lebih bagus. Supaya kemudian kita bisa menyelesaikan itu. Karena kalau kita perhatikan pun, Asap, pemazmur itu, Mazmur 73 itu, dia pun pernah berpikiran yang tidak baik terhadap Tuhan. Yang tadi yang nats yang kita baca itu, Asap berprasangka buruk kepada Tuhan sehingga dia menganggap bahwa Tuhan tidak adil. Kenapa Tuhan memperhatikan orang-orang yang berlaku tidak benar di dalam hidupnya, sementara aku sudah benar di hadapan Tuhan, aku sudah begini, sudah setia kepada Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan harus membuat atau melakukan sesuatu yang tidak kusukai di dalam hidupku? Sehingga dia berprasangka tidak baik. Kenapa Tuhan? Sangka itu sering kita tujukan juga kepada Tuhan, bukan hanya kepada orang lain. Tapi Asap bertobat sehingga dia berkata, berdiam dirilah di dalam Tuhan. Dan kalau kita perhatikan nanti Mazmur 73 ayat 21 sampai 28, pemazmur mengatakan, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananmu. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jadi ketika Asap berprasangka buruk kepada Tuhan sehingga menganggap Tuhan tidak adil dan hatinya terasa pahit, itu di ayat yang ke-21 itu, Asap tetap berada di dekat Tuhan. Itu yang harusnya menjadi jalan keluar bagi orang-orang yang sering sekali prasangka itu muncul di dalam dirinya. Tetaplah dekat dengan Tuhan, merenungkan, menanti jawaban Tuhan yang akhirnya membuat kita sadar bahwa Tuhan itu
tetap berlaku adil, dan tetap selalu baik di dalam hidup kita. Jadi ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, dan orang lain yang selalu berbuat jahat di dalam hidupnya, dalam tanda kutip seperti diberkati oleh Tuhan, jangan akhirnya tidak percaya dengan Tuhan. Jangan berprasangka buruk terhadap Tuhan, tetapi tetaplah dekat dengan Tuhan. Dan nantikanlah Tuhan akan memberikan jawaban, pertolongan tepat pada waktunya. Kadangkala memang di dalam hidup ini, saya pribadi mengalami begitu. Saya melayani, saya meninggalkan pekerjaan saya melayani Tuhan. Tetapi kenapa hidupku begini-begini saja? Misalnya, kalau bandingkan dengan orang lain, ya kan, kenapa bisa kaya, kenapa bisa begini? Sementara saya, bukan saya secara pribadi, sampai hari ini saya tetap diberkati Tuhan. Saya nggak pernah meminta-minta walaupun pas-pasan hidup saya. Tetapi saya merasakan tetap Tuhan memberkati hidup saya. Tetapi kadang-kala kan muncul, saya misalnya ada satu penyakit di dalam tubuh saya ini yang sering sekali mengganggu. Kenapa Tuhan harus Engkau berikan ini? Supaya saya bebas melayani. Saya nggak bisa jauh berkendara, pasti akan terganggu pinggang saya. Kenapa orang lain yang hidupnya tidak benar, misalnya begadang terus dan segala macam, panjang umur, sehat-sehat. Kadang-kala kan kita berpikir, kenapa Tuhan harus memberikan ini kepada saya? Tapi kemudian harus disadarkan bagaimana Paulus juga pernah mengalami itu, sehingga dia berdoa kepada Tuhan beberapa kali supaya diambil duri dalam daging itu. Tetapi kemudian dia belajar bahwa di dalam kelemahanmu lah kuasaku bekerja. Supaya kita terus bergantung kepada Tuhan itu, supaya kita tidak selalu mengandalkan pikiran kita, kekuatan kita. Kita ini terbatas, kita ada sekarang itu hanya adalah anugerah Tuhan. Maka jangan berpikir tidak baik kepada Tuhan, karena apapun yang terjadi dalam hidup kita harus kita yakini bahwa Tuhan merencanakan yang baik dalam hidup kita. Maka hilangkan prasangka yang tidak baik itu, khususnya kepada Tuhan. Kepada sesama pun harus kita hilangkan, apalagi kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik dalam hidup kita. Kita kadangkala yang sulit mengerti maksud Tuhan itu. Itu sebenarnya. Kalau sebenarnya kita bisa paham mengerti maksud Tuhan di dalam hidup kita, sekalipun kita mengalami penderitaan, persoalan, kemudian kita akan mengerti, oh maksud Tuhan begini rupanya. Tapi kadangkala kita harus mengalami kepahitan itu dulu, baru kita mengerti maksud Tuhan. Sebenarnya bisa saja langsung kita mencapai apa yang Tuhan inginkan, tapi harus diproses kita. Supaya apa? Supaya kita kuat ketika nanti ada badai yang lain yang menghantam, kita bisa kuat di dalam menghadapi itu. Maka kita diajak untuk berhenti dan merenungkan sejenak apa yang terjadi dalam hidup kita, sehingga akhirnya kita tidak terjebak di dalam sebuah prasangka yang hanya akan membuat kita susah, gelisah, sakit hati dan segala macam. Kita berhenti untuk merenungkan sejenak apa maksud Tuhan di dalam hidup kita, sehingga pemikiran kita terhadap Tuhan pun tidak menjadi sesuatu hal yang buruk. Jadi meminjam istilah daripada pemazmur di Mazmur 19 ayat 13 yang kita baca pertama kali tadi. Prasangka adalah kesesatan yang tidak disadari, dan itu sebenarnya sulit untuk dihilangkan. Prasangka hilang dari hati kita hanya jika kita menghendaki itu hilang. Tapi kalau kita biarkan, maka itu akan terus bercokol di dalam hati kita. Jika kemudian kita membiarkan itu, maka tidak ada harapan kita untuk merdeka dari sana. Saul tadi sudah saya berikan sebagai contoh. Ketulusan Daud di dalam memberikan pertolongan kepada Saul tidak membuat Saul menghilangkan prasangka yang buruk itu di dalam hidupnya. Kenapa? Karena Saul tidak ingin membuang prasangka itu. Dia membiarkan itu, sehingga muncul di ayat yang ke-9 itu tadi. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki, menyadari keseriusan di dalam prasangka itu. Maka pemazmur mengajak dan memohon kepada Tuhan di ayat yang ke-13 itu, Mazmur itu, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Bebaskan, merdekakanlah aku. Dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan berkenan menolongnya, menyadari prasangkanya dan menolongnya mau membuang prasangka itu. Prasangka terhadap orang, prasangka yang buruk terhadap Tuhan, ajari.
minta permohonan atau mohon kepada Tuhan supaya Tuhan membebaskan kita dari sana. Karena memang jenis kesalahan atau kesesatan yang tersembunyi ini, yang tidak kita sadari itu, kita harus minta Tuhan memeriksa dan membebaskan kita. Pertama, memang kalau kita sadar bahwa itu adalah sesuatu yang salah, kita minta ampun kepada Tuhan. Dan yang kedua, seperti pemazmur mengatakan, selidikilah aku Tuhan. Kita minta Tuhan selidiki hati kita. Adakah prasangka atau sesuatu hal yang tidak kita sadari yang membawa kita kepada ketidakbenaran, ketidakbaikan dan dosa itu, supaya kemudian Tuhan menghilangkan itu. Maka kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya Daud itu selalu meminta kepada Tuhan, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang benar. Di Mazmur 51:12, jadikanlah hatiku tahir ya Allah dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Maka tidak ada jalan lain untuk menghilangkan prasangka selain daripada datang kepada Tuhan. Yang pertama tadi dari diri kita, ada kemauan untuk menghilangkan itu. Yang kedua, kalau kita sudah tahu ya itu prasangka yang tidak baik, berarti kan kita sendiri selesaikan. Yang kedua, prasangka yang tidak kita ketahui ini, kesalahan atau kesesatan yang tidak kita sadari itu tadi, gak sadar kita dengan itu, datanglah kepada Tuhan supaya Tuhan selidiki, membongkar hati pikiran kita. Apakah pikiran kita itu benar? Apakah hal yang kita pikirkan tentang Tuhan, tentang sesama kita yang tidak benar itu, supaya kemudian Tuhan menolong kita untuk menyelesaikan itu. Karena itu, mari kita di dalam hidup kita ini, kalau mungkin hari-hari ini ada pemikiran kita terhadap sesama kita, keluarga kita yang tidak benar, selesaikanlah itu. Adakah kepada Tuhan kita mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, sehingga akhirnya kita membuat kita ragu kepada Tuhan, membuat kita akhirnya berprasangka kepada Tuhan, kenapa Tuhan tidak adil, kenapa Tuhan tidak berlaku baik kepada aku. Hari ini mari kita hilangkan itu. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita minta Tuhan menyelidiki hati dan pikiran kita, menolong kita untuk dibebaskan dari prasangka-prasangka yang tidak baik. Mari kita bertobat dari segala sesuatu hal yang selama ini mungkin muncul dalam pemikiran kita, prasangka-prasangka yang tidak baik itu. Amin. Kita berdoa. Bapa